dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta salah satu bisa membawa kita dalam doa dulu. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mari. Selesai. Ya, terima kasih Sarah. Silakan bisa duduk kembali. Ibu mau mengecek kehadiran kalian, ya. Apakah hari ini ada anak yang tidak masuk sekolah? Hadir semua. Baik, berarti 20 orang semuanya hadir ya? Ya. Baik. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Oke. Hari ini seperti yang bisa kalian lihat ya, materi kita yang akan dipelajari adalah operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke. Nah, bentuk aljabar ini ada 4 operasi hitung ya anak-anak. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan, kemudian nanti ada perkalian dan pembagian. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini sangat sering kita temui ya. Sehingga bentuk aljabar ini ya sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita di dalam bidang ilmu pendidikan, baik itu matematika ya, fisika, kimia, bahkan sampai ilmu ekonomi pun ya. Banyak manfaatnya untuk operasi hitung pada bentuk aljabar. Perlu Ibu sampaikan, di dalam pembelajaran kita hari ini ya, nanti kalian akan Ibu bagikan ke dalam beberapa kelompok, di mana di dalam kelompok nanti kalian akan menyelesaikan lembar kerja kelompok kalian ya. Kemudian setelah kalian mengerjakan lembar kerja, nanti di akhir pembelajaran kita Ibu akan memberikan tugas secara individu ya, berupa latihan soal ya, supaya kalian kerjakan masing-masing. Nah, perlu Ibu sampaikan juga di dalam pembelajaran hari ini ya, ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama penilaian sikap, yaitu menilai profil pelajar Pancasila. Ada 4 yang akan Ibu nilai. Yang pertama gotong royong ya. Kemudian yang kedua kreatif, yang ketiga bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi nanti Ibu akan menilai profil pelajar Pancasila ini di dalam kelompok pada saat kalian bisa bekerja sama menyelesaikan permasalahan yang akan disajikan di dalam LKPD. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan. Nanti Ibu akan menilai melalui latihan soal yang akan diberikan Ibu pada akhir pembelajaran. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan, bagaimana kalian bisa menyelesaikan bekerja sama LKPD yang dibagikan di dalam kelompok, kemudian bisa mempresentasikannya di depan kelas, di depan teman-temannya. Seperti itu ya. Sudah paham apa yang akan dinilai? Sudah. Baik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, melalui kerja kelompok, kalian bisa menyelesaikan operasi hitung penjumlahan pada bentuk aljabar. Yang kedua, melalui kerja kelompok juga kalian bisa menyelesaikan operasi hitung pengurangan dalam bentuk aljabar. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Masih. Ayo, siapa yang bisa kasih tahu? Apa
kemarin? Bentuk aljabar, betul. Kemudian apa lagi? Unsur-unsur aljabar. Ya, betul sekali, unsur-unsur aljabar. Nah, sekarang Ibu mau tanya kembali. Siapa yang masih ingat dari unsur-unsur aljabar? Ya, silakan Ceria. Koefisien, betul sekali. Apa lagi? Siapa yang bisa? Ya, silakan Diana. Variabel. Siapa lagi? Ya, silakan. Konstanta. Apakah ada yang lain? Ya, silakan. Betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Jadi kalian masih ingat ya apa itu unsur-unsur aljabar? Betul sekali yang disampaikan teman-teman kalian tadi. Unsur dari aljabar itu ada yang disebut dengan koefisien, kemudian variabel, kemudian konstanta dan suku. Nah, kalau berbicara suku, Ibu mau tanya kembali. Siapa yang masih ingat? Dalam bentuk aljabar ada berapa jenis suku? 2. Apa saja? Suku sejenis. Ya, dan Suku tidak sejenis. betul sekali. Suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, semua materi yang sudah kalian pelajari tersebut itu akan bekal supaya kalian bisa mengikuti materi hari ini, yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, seperti itu ya. Coba kalian perhatikan. Ibu mengingatkan kembali materi sebelumnya. Apa sih itu aljabar? Ya, aljabar itu apa? Salah satu dari bentuk ilmu matematika yang membahas tentang suatu penyederhanaan dan pemecahan masalah dengan menggunakan simbol variabel. Nah, di dalam bentuk aljabar ada 4 operasi hitungnya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Betul sekali ya. Pernahkah kalian di dalam kehidupan sehari-hari menemukan permasalahan yang bisa diubah ke dalam bentuk aljabar? Saya, Bu. Ya, silakan Astri. Saya pernah belanja ke warung membeli gula dan garam dan berikut. Apa yang saya belanjakan ini dapat diubah ke bentuk aljabar? Oke, baik. Astri katanya pernah berbelanja ke warung membeli gula, kemudian teh, apa lagi? Garam dan roiko. Ada berapa jenis barang yang dibeli oleh Astri? 4. Ada 4 barang. Silakan diingat lagi ya pada pertemuan kita sebelumnya bentuk aljabar. Berarti 4 barang ini ya bisa menjadi berapa variabel? Menjadi 4 variabel, betul. Jadi setiap barang ini, ya jenis barang ini bisa kalian rubah ke dalam bentuk aljabar. Betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Astri. Mungkin ada yang lain yang mau memberikan contoh lagi? Silakan Ceria, kasih contoh bentuk aljabar yang bisa kamu temui di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya membeli beras. Ya. Saya misalnya satunya 2.000 dan satunya 4.000, sedangkan uang saya yang 2.000. Oke. Jadi barangnya apa saja yang dibeli Ceria? Misalnya satu minuman dan satu jajanan. Ya. Jadi Cherry membeli minuman 1 es ya. Harganya 2.000 ya. Kemudian beli kue. Harganya berapa? 4.000 ya. Kemudian 2 jenis barang ini ya bisa kalian ubah ke dalam bentuk aljabar ya. Jadi bisa diubah ke dalam bentuk aljabar. Ada berapa variabel kalau 2 barang ini Ceria? 2 ya, karena barangnya berbeda. Betul sekali. Ibu memberikan kalian permasalahan, silahkan kalian perhatikan ya. Ini permasalahan yang sering terjadi atau pernah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Silakan Ibu minta salah satu teman kalian
membacakan. Siapa yang bersedia? Ya, silakan Mercy. Perhatikan permasalahan berikut. Pak Fendi merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Bendu. Pak Fendi mendapat pesanan dari pedagang di desa Taringin dan di desa Takaras secara bersamaan. Pedagang dari desa Taringin memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang desa Takaras memesan 20 karung beras. Saat sekarang ini, stok beras yang tersedia di gudang Pak Fendi hanya 18 karung beras. Jika X adalah karung beras, nyatakan 1. Total beras yang dipesan Pak Fendi. 2. Sisa stok beras Pak Fendi jika memenuhi pesanan beras dari pedagang Taringin. Yang ketiga, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Fendi untuk memenuhi pesanan beras pedagang dari desa Takaras. Terima kasih ya Mercy. Dari permasalahan yang disajikan ini, kira-kira apa informasi yang bisa kalian ambil, kalian lihat dari situ? Ya, silakan Olive. Pak Fendi mendapat pesanan dari pedagang desa Taringin dan desa Takaras secara bersamaan. Pedagang dari desa Taringin memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang desa Takaras memesan 20 karung beras. Oke, Olive menyatakan informasi di dalam permasalahan ini bahwa ada pedagang dari desa Taringin dan desa Takaras yang memesan kepada Pak Randy beras secara bersamaan. Betul sekali ya informasinya yang didapat. Kira-kira ada lagi nggak informasi yang lain yang bisa kalian lihat? Saya Bu, Ya, silakan Chandra. stok beras yang tersedia di gudang Pak Randy hanya 18 karung. Ya, betul sekali ya. Stok berasnya Pak Randy yang ada di gudang pada saat itu ya adalah 18 karung. Nah, sekarang kalian diminta menyelesaikan permasalahan ini ya. Menyatakan permasalahan ini ke dalam bentuk aljabar ya. Yang pertama, berapa total beras yang dipesan, kemudian sisa stok beras Pak Randy jika memenuhi pesanan beras dari pedagang Taringin, dan yang ketiga, berapa kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Randy untuk memenuhi pesanan beras pedagang dari Takaras. Ya, jadi nanti kalian harus mengerjakan dulu atau menyelesaikan pesanan berasnya dari Taringin. Ya, setelah selesai dari Taringin baru memenuhi pesanan yang dari desa Takaras. Betul sekali ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, permasalahan yang disajikan ini mungkin saja pernah terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang mirip ya. Nah, memberikan contoh ya. 2x ditambah 5. Dari bentuk aljabar ini, bisakah kalian menentukan yang mana koefisien, variabel maupun konstantanya? Silakan angkat tangan bagi yang bisa. Ya, oh ya, silakan nanti bergantian ya. Silakan Olivia. Dari bentuk aljabar ini, yang mana yang kamu ketahui? Koefisien, variabel atau konstantanya? Koefisien 2x. Koefisien dari 2x ini berapa? 2, betul sekali ya. Berarti 2 ini adalah koefisien. Kemudian yang variabel yang mana? X. Nah, x ini disebut dengan variabel. Nah, yang tidak ada variabelnya ini disebut dengan apa? Konstanta. Betul sekali, konstanta. Itu ya, masih ingat ya? Ibu akan menayangkan video pembelajaran untuk kalian. Contoh berikutnya, 3B ditambah 4B kuadrat dikurangi 5B. Hasil
hasilnya, perhatikan. Di sini kita bisa untuk lebih mudahnya kita kelompokkan nih yang jenisnya sama. Kita pindah ya. Jadi 4B kuadrat itu kan positif kan. Pindah ke depan tetap positif. Kemudian 3B-nya kita tukar di belakangnya supaya apa? Supaya dekat dengan 5B-nya. Nah, sekarang kita tinggal mengoperasikan. 4B kuadrat kita tulis lagi karena dia tidak ada teman. Lalu yang di sini kita hitung. Positif 3 dikurangi 5, hasilnya negatif 2. Negatif 2 apa? Negatif 2B. Ya. Baik, kita sudah melihat video pembelajaran tadi ya. Nah, dari video pembelajaran tadi, apakah anak-anak kira-kira sudah bisa tidak untuk menyelesaikan permasalahan ini tadi? Bisa. Oke. Sekarang Ibu mau memberikan pertanyaan ya. Bagaimana kira-kira ya cara kalian untuk mengelompokkan suku-suku dalam bentuk aljabar? Siapa yang bisa? Saya Bu, Oke, Sera, silakan Sera. dengan mengelompokkan suku-sukunya Bu, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Ya, betul sekali ya. Kasih tepuk tangan untuk Sera. Dalam bentuk aljabar, untuk melaksanakan atau menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan tadi, harus dikelompokkan suku yang sejenis dan suku yang tidak sejenis. Betul sekali. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah dari kalian bisa memberikan contoh bagaimana yang suku sejenis, bagaimana yang suku tidak sejenis? Oke, silakan Ceria. Bisa maju saja ya. Oke. Dari contoh yang kamu buat itu Cherry, ada berapa suku? Ada 2 suku. Oke, silakan ditunjukkan untuk teman-temannya. Ini adalah suku yang pertama, ini adalah suku yang kedua. Oke, betul sekali ya. Hanya ada 2 suku. Kasih tepuk tangan untuk Ceria. Nah, ada yang mau memberikan contoh yang lain? Esti, oke, maju Esti. Silakan ditulis di atas punya Ceria itu ya. Oke. Hesti menulis 2Y ditambah 3Y. Silakan dijelaskan Hesti. 2Y dan 3Y adalah suku sejenis. Betul atau tidak? Betul. Kenapa Hesti 2Y dan 3Y itu suku sejenis? Ya, betul sekali ya. Karena variabelnya sama. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Masih ada yang mau memberikan contoh? Silakan kamu jelaskan untuk temanmu. Ini adalah contoh suku tidak sejenis. Dari mana Tommy kau tahu itu bahwa suku tidak sejenis? Dari variabelnya berbeda. Ya, betul. Silakan kamu sebutkan ada berapa suku di situ? Ada 3 Bu. Ya, silakan disebutkan. Perhatikan ya. 2A, 5B, dan 8 Bu. Ya, betul ya. Kasih tepuk tangan untuk Pak Miko. Bagus sekali ya. Kalian sudah mengetahui yang mana suku-suku sejenis, yang mana suku-suku tidak sejenis. Karena di dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga bisa dilakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, suku-sukunya harus sejenis. Nah, seperti yang disampaikan teman kalian tadi, dilihat ya sudah bagaimana yang sejenis. Kemudian, angka yang dijumlahkan
dari variabel pada suku yang sama. Jadi kalau variabel yang berbeda, otomatis sudah tidak bisa dilakukan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan, atau tidak bisa disederhanakan. Ya. Nah, yang bisa disederhanakan atau yang dijumlahkan atau dikurangkan pada bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Sudah bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik. Ibu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Karena ada 20 orang, Ibu membagi ke dalam 4 kelompok. Jadi satu kelompok berisikan 5 orang, ya. Ibu langsung bagi saja. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ini kelompok 1, ya, sampai si Reva, ya. Kemudian kelompok 2-nya si ini 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5-nya 1, 2, 3, 4, 5 plus si Diana, ya. Silakan kalian menyusun mejanya, jangan terlalu ribut, ya. Bikin diangkat supaya tidak membuat ribut. Silakan. Karena kalian sudah masuk ke dalam kelompok masing-masing, nah, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian yang akan kalian kerjakan di kelompoknya masing-masing, ya. Nah, selain di LKPD nanti, Ibu akan membagikan bahan bacaan, ya, untuk kalian bisa digunakan sebagai sumber informasi. Kemudian juga nanti Ibu akan membagikan untuk tiap kelompok buku teks pelajaran sebagai sumber belajar bagi kalian, ya. Jadi nanti silakan menggali informasi sebanyak-banyaknya, baik dari buku teks maupun dari bahan bacaan, ya, untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, nanti Ibu harapkan di masing-masing kelompok itu bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD ini. Ya, sudah jelas? Jelas. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan diisi dulu datanya, ya. Silakan kalian mengisi dulu, ya, data yang ada di LKPD itu, kelompok berapa tadi, kemudian nama kelompoknya, ya. Ibu kasih kalian waktu untuk menyelesaikan LKPD ini 20 menit. Silakan saling bekerja sama. Silakan bahan bacaan dan buku yang tadi, buku teks pelajaran, bisa dijadikan sumber belajar, mencari informasi yang bisa membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Ya, bahan bacaan ini, ya, juga bisa diambil dari buku ini sebagai sumber informasi untuk menyelesaikan LKPD. Ya, silakan. Ya, informasi yang dari sini bisa kalian gunakan untuk mengerjakan LKPD-nya. Baik, kita bersama-sama diri dulu, ya, supaya menghilangkan kepenatan, ya. Kita melakukan desk breathing, ya. Baik, siap melakukan ice breaking? Siap. Kita sambil bertepuk tangan, ya, supaya kita tetap semangat. Jaya
teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ya. Di sini, Ibu memasak 12A ditambah 16B ditambah 20B. Dan memasak lagi 6A ditambah 5B. Dan yang terjual adalah 7A tambah 10B tambah 14. Langkah operasi penjumlahan. Ibu memasak 12A ditambah 16B ditambah 20B. Memasak lagi 6A ditambah 5B. Jumlah yang Ibu masak adalah 16 ditambah 12A ditambah 6 sama dengan 18A. 16B ditambah 5 sama dengan 21B. Dan di sini adalah tetap 20B. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Presentasinya sudah bagus ya. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi, silakan. Jawaban kalian dari kelompok yang lain apakah sudah sama dengan kelompok 3? Sama. Baik, sudah betul ya. Apa yang dijelaskan oleh kelompok 3 sudah sangat baik. Ya, terima kasih kelompok 3 bisa kembali ke tempat. Kita kasih tepuk tangan dulu. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini soal nomor 1, 3P tambah 6 tambah 2P kurang 2 sama dengan 3P 2P tambah 6 kurang 2. Kelompok kan suku-suku yang sejenis. Berarti kelompok sejenis yang suku-suku yang harus dikelompokkan yang sejenis adalah 3P tambah 2P. Jadi hasil dari 3P tambah 2P tambah 6 kurang 2 adalah 5P tambah 4. Soal nomor 2, 5M kurang 2N kurang 8M kurang 3N sama dengan 5M kurang 2N tambah negatif 8M kurang 3N. Kelompokkan suku-suku yang sejenis. Suku yang harus dikelompokkan adalah 5M kurang 8M tambah 2N tambah 3N. Hasil dari 5M kurang 8M tambah 2N tambah 3N adalah negatif 3M tambah N. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk teman. Apakah kelompok lain ada yang mau ditanggapi? Sudah dilihat hasil kerja kelompoknya sama atau tidak dengan kelompok 4? Sama. Oke, kalau sudah sama, silakan bisa kembali. Terima kasih untuk kelompok 4, bisa kasih tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak, kita sudah bersama-sama mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Dari semua pembelajaran ini, kita bersama-sama akan menarik kesimpulan dari seluruh materi pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Apa yang bisa kalian ambil atau kalian tarik kesimpulannya? Ayo, siapa yang mau mencoba? Ya, silakan Ceria. Penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Betul sekali ya. Untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan itu hanya bisa dilakukan jika dalam bentuk aljabar itu suku-sukunya sudah sejenis. Yang sejenis itu adalah yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Bagus, sudah bagus ya, bisa menyimpulkan. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu, Ya, silakan Olive. yang dijumlahkan atau dikurangkan pada bentuk aljabar adalah koefisien dari variabel sejenis sama. Iya. Jadi apa yang dijumlahkan dan dikurangkan dari bentuk aljabar itu? Yang dijumlahkan dan yang dikurangkan itu adalah koefisien dari variabel yang sama. Betul sekali. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Ya. Untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya bisa dilakukan pada suku-suku sejenis. Kemudian yang dilakukan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar adalah koefisien dari variabel yang sejenis atau yang sama. Baik, Ibu akan memberikan latihan soal ya untuk kalian kerjakan secara individu. Ibu akan bagikan soalnya, dikerjakan masing-masing ya. Jangan
selama hari ini. Bu kasih waktu kalian mengerjakan selama 5 menit ya. Nggak dikasih kamu. Silakan dikumpulkan ya. Waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Ibu mau bertanya, apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Ya, puji syukur kalau kalian pada senang mengikuti pembelajaran. Nah, bagi teman anak-anak yang mau menyampaikan hasil refleksi dirinya, Ibu persilahkan. Saya Bu, Ya, silakan. saya sudah bisa menemukan penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Ya. Jadi si Chandra sudah bisa melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Yang lain, anak-anak yang lain? Saya Bu, Ya, silakan Mercy. saya menjadi lebih berani untuk memberikan pendapat di dalam kelompok. Bagus ya, Mercy sudah berani katanya. Kasih tepuk tangan untuk Mercy. Baik, Ibu akan membagikan jurnal refleksi bagi anak-anak. Silakan ini bisa dibawa pulang ya. Besok boleh dikumpulkan. Jadi diisi sesuai dengan apa yang anak-anak rasakan selama mengikuti pembelajaran kita tadi, ya. Silakan boleh diisi nanti. Ini, Mian, tolong. Silakan diisi di rumah. Besok dikumpulkan ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih ya untuk kita semua karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik. Kita kasih aplaus dulu untuk diri kita ya. Untuk pembelajaran berikutnya, silakan anak-anak persiapkan. Kita masuk ke materi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Ya, silakan dipelajari dulu di rumah supaya pertemuan berikutnya kita sudah siap. Oke? Ibu minta tolong siapa yang mau bersedia untuk memimpin kita dalam doa penutup? Ya, silakan Desti boleh maju pimpin temannya. Teman kita berdoa dulu dalam yang kita memiliki. Ya, terima kasih Desti ya. Silakan boleh duduk kembali. Pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan selamat pagi. Pagi.